Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait dengan fatwa-fatwa yang terdapat di dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang terkait dengan bagaimana kita bermuamalah sesama manusia, bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat ini kita masuk ke fatwa nomor 5 tahun 2000 dan dilengkapi dengan fatwa 110 tahun 2017, di mana pembiayaan tersebut adalah terkait dengan pembiayaan salam. Apa yang membedakan pembiayaan salam dengan pembiayaan murabahah? Atau apa yang membedakan akad murabahah dengan akad salam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya? Akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok, kemudian dijelaskan juga keuntungannya berapa, kemudian harga jualnya berapa yang mau kita sampaikan kepada para konsumen. Ya. Dan barang yang diperjualbelikan itu harus sudah ada ready stock di dalam akad murabahah. Berbeda dengan akad salam. Ya, akad salam ini adalah akad di mana jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria yang telah ditentukan, yang harganya itu wajib ya dibayar tunai pada saat akad dilakukan. Ya. Jadi berbeda dengan akad murabahah. Kalau akad murabahah barangnya harus ada, sudah ready stock ya. Kemudian pembayarannya bisa tunai, bisa juga dengan dicicil. Nah, berbeda dengan akad salam. Akad salam barangnya belum ada, dipesan, tapi ciri-ciri barangnya, ya, spek barangnya itu harus sudah jelas di awal dan pembayarannya dilakukan di muka. Nah, ini yang membedakan akad salam dengan akad murabahah sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ada syarat umum dalam akad salam. Yang pertama adalah harus adanya penjual dan pembeli atau pemesan. Tentu kalau kita melakukan transaksi, yang namanya penjual dan pembeli atau pemesan itu adalah wajib adanya. Nggak mungkin orang jual beli tapi penjualnya fiktif atau pembelinya fiktif, ya, atau pemesannya fiktif. Nah, kalau penjualnya fiktif atau salah satunya fiktif nggak ada, maka otomatis transaksinya menjadi batal, tidak ada. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan yang namanya penjual dan pembeli itu harus ada dalam transaksi jual beli. Nah, yang pertama penjual dan pembeli atau pemesan ini harus ada sebagai syarat di dalam akad salam. Ya. Mereka yang melakukan penjualan dan pemesanan itu dapat berupa orang, ya, atau yang dipersamakan dengan orang. Jadi bisa berupa sosok sebagai orang yang membeli atau sebagai badan hukum yang dipersamakan dengan orang, ya. Baik nanti si fulan A yang membeli atau yang beli adalah yayasan ABCD atau yayasan atau PT A, PT X dan lain sebagainya. Itu sebuah badan hukum yang diakui oleh negara yang dipersamakan dengan manusia atau dengan orang. Nah, yang kedua, orang yang melakukan jual beli ya dengan pemesanan ini wajib cakap hukum, ya, sesuai dengan syariah atau undang-undang. Jadi orang yang bertransaksi ini yang melakukan penjualan maupun pemesanan itu sudah memiliki kecakapan hukum, sehingga tidak diragukan lagi. Anak-anak gimana? Anak-anak belum memiliki kecakapan hukum baik syariah maupun secara undang-undang. Nah, kemudian
yang ketiga adalah penjual wajib untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan dan menyerahkan barang. Nah, jadi ini perlu dipenuhi oleh si penjual, dia wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan barangnya. Ya, kalau saya sebagai pemesan, saya akan memesan barang, yang saya perlukan barangnya itu adalah memiliki kriteria A, B, C, D. Maka apa yang saya pesan itu harus terpenuhi dan bisa diwujudkan oleh si penjual. Yang kedua, pemirsa Asatid yang dimuliakan Allah, itu harus ada ijab kabul. Ketika kita melakukan transaksi, melakukan jual beli dengan pemesanan ini, maka ijab kabul itu harus terlaksana. Ya, harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pemesan. Kalau saya sebagai pemesan, saya menyampaikan bahwa saya kepengen untuk membeli jeruk. Maka jeruk ini harus diperjelas dan bisa dipahami jeruk yang saya pesan itu jeruk apa. Terus saya pengen jeruk Pokam atau jeruk Medan. Maka ketika sudah dikatakan saya pesannya adalah jeruk Medan. Ya, jeruk Medan dengan harga per kilonya sekian atau dengan harga per petiknya sekian. Maka apa yang saya sampaikan itu harus dipahami oleh si penjual secara tegas dan jelas, sehingga tidak ada dispute nanti pada saat kita melakukan transaksi jual beli, sehingga tidak ada sengketa nanti pada saat barang sudah datang. Yang saya pesan jeruk Medan, tapi yang datang jeruk Pontianak. Nah, ini kan nggak nyambung gitu. Nah, makanya perlu ada kejelasan dan ketegasan pada saat ijab dan qabul ini dilakukan di awal. Kemudian walaupun akad itu diperbolehkan secara lisan, ya, tapi alangkah baiknya kalau dilakukan secara tertulis, dilakukan dengan adanya media yang bisa menjadi bukti. Ya, saya pesan ABCD, saya tuangkan di dalam wasilah ataupun alat bukti lainnya berupa catatan di dalam kertas atau bisa dalam bentuk bentuk SMS, bentuk WA, bentuk email. Yang terpenting itu bisa menjadi alat bukti bagi kita bahwasanya pemesanan yang kita lakukan kriteria barangnya adalah A, B, C, dan D. Nah, sehingga disepakati oleh para pihak, oke, ini pesanannya. Ya, dilakukan secara tulis dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan undang-undang. Ya, jadi di dalam syariah pun ya hukum asalnya tidak terlarang bagi kita untuk melakukan akad secara lisan. Ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika akad itu dilakukan secara tertulis, karena dengan adanya tulisan ini bisa menjadi bukti bagi kita untuk menjadi pegangan pada saat nanti terjadi sengketa antara kita sebagai pemesan dan penjual, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama sehingga penjual bisa mengerti, bisa memahami apa yang kita pesan dan kita punya bukti pegangan, ini loh barang yang kita pesan. Syarat yang ketiga di dalam akad salam adalah terkait dengan barang yang dijual. Ya, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Ya. Jadi barang yang dijual itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kalau kita beli jeruk tadi, jeruknya jeruk Medan, ya, maka pembayaran itu bisa dapat diakui sebagai hutang transaksi jual beli kita. Kemudian yang kedua yang harus dipenuhi dalam barang yang dijual itu adalah kriteria dan spesifikasinya. Kuantitas dan kualitas barang yang dipesan harus sudah jelas dan diketahui secara sempurna oleh penjual dan pemesan. Ya, ini jelas gitu ya, sehingga tidak ada sengketa pada saat nanti ketika tidak terpenuhi, ya, kualitas barangnya kayak apa, kuantitasnya berapa, ya, dalam pesanan itu harus sudah jelas.
Sehingga pada saat nanti terjadi perselisihan antara penjual dan pemesan, yang menjadi panduannya, yang menjadi patokannya adalah dokumen yang sudah kita sepakati secara bersama. Kemudian penjual menjamin pengadaan barang. Nah, ini sudah harus pasti nih, karena kalau dia menjual tapi tidak bisa menjamin pengadaan barang, nah, maka akadnya menjadi batal. Nah, sebagai penjual dia harus sudah bisa menjamin bahwasanya barangnya bisa diadakan, barangnya bisa dihadirkan pada saat nanti jatuh tempo, pada saat nanti tanggal yang disepakati barang itu harus ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus dapat diserah terimakan kepada pembeli atau pemesan sesuai waktu dan tempat penyerahan barang yang disepakati. Nah ini, jadi setelah kita tadi menentukan barang yang kita pesan itu apa, ya, kemudian penjual juga bisa menjamin, oke Pak, saya insya Allah bisa memenuhi pemesanan yang diminta oleh Bapak itu ya. Nah, setelah itu semua, cirinya jelas, speknya barangnya kayak apa, kriterianya seperti bagaimana, kuantitas barangnya dan kualitasnya. Nah ini semuanya harus tertuang di dalam kesepakatan antara penjual dan pemesan. Ya. Dan yang lebih penting juga ada dapat diserah terimakan kepada pembeli. Ya. Jadi kalau kalau kita pesan hewan kurban, tapi hewan kurban itu tidak bisa diserah terimakan karena masih ada di lapangan, maka ini tidak memenuhi kriteria jual beli salam sebagaimana yang terdapat dalam fatwa nomor 5 dan fatwa 110 di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia gitu. Atau kalau kita jual beli ternyata jual beli burungnya masih di udara, nggak bisa ditangkap gitu. Nah ini juga tidak bisa memenuhi kriteria dapat diserah terimakan kepada pemesan atau pembeli ya di waktu yang telah disepakati dan di tempat yang disetujui atau disepakati secara bersama. Selanjutnya pembeli atau pemesan tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Saya sebagai pemesan tidak boleh kemudian mentransaksikan lagi. Nanti kayak tawarkan kepada teman-teman saya, mau beli nggak hewan kurban gitu. Padahal saya belum menerima hewan kurban itu, sehingga saya tidak boleh menjual ya barang tersebut sebelum saya menerimanya. Yang selanjutnya tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ya. Kalau misalnya si penjual punya stok yang banyak jeruk medan yang saya pesan, tapi kemudian ada beberapa kotak, misalnya berapa peti yang jeruknya itu nggak bagus. Selama masih ada stoknya, saya boleh menukar dengan jeruk yang ada di peti lain, sehingga pesanan yang saya inginkan itu sesuai dengan kriteria, kualitas dan kuantitasnya dengan sangat baik. Nah ini poin ketiga dalam syarat salam yang harus ada, yaitu terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa sambung dengan syarat yang keempat, yaitu terkait dengan harga dan pembayaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, dan kita bisa berjumpa kembali di dalam episode yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.